Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Si Abah. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pelajaran pendidikan Pancasila yang akan membahas tentang pelanggaran terhadap norma-norma Pancasila. Baik, nama saya Fitra Tunisa. Kita dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Akuntansi. Dan di sini kita sudah bersama dengan pemateri atau pembahas yaitu Abah Abdillah Sani, sekaligus pemilik channel YouTube Si Abah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih Bah soal penerapan di kasus pelanggaran norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat? Jelas dalam kehidupan bermasyarakat itu kan kita terikat pada norma. Norma itu sendiri banyak ragam. Ya. Ada norma sopan santun, artinya dalam bermasyarakat kita tentu harus memandang, menghargai, dan selalu menjaga apa yang namanya sopan santun. Sopan santun itu sendiri ya bukan suatu norma yang ada sanksinya. Katakanlah misalnya kamu di tengah-tengah orang lagi makan, terus kemudian kamu buang ludah. Itu nggak ada sanksinya, kamu nggak akan dihukum gara-gara itu. Tapi kan tentu teman-teman kamu merasa tidak senang, orang lagi makan kok kamu buang ludah, itu nggak sopan, ya kan? Ya, atau misalnya ada orang lagi ngobrol, katakanlah kita ngobrol bertiga, tapi ngobrol berdua aja, yang lain dicuekin, itu juga norma sopan santun, nggak ada sanksi. Tapi kan teman kamu merasa nggak enak, saya dikacangin, tapi gitu kan, itu norma sopan santun. Terus juga ada ya norma yang namanya norma agama. Norma agama tentu sumbernya adalah ajaran agama, ya. Kalau norma agama ini tentu ada sanksi, tapi lebih banyak sifatnya itu nanti di kemudian hari, apakah itu masih di dunia ataupun nanti kehidupan di akhirat. Ya, katakanlah misalnya orangnya itu berbuat jahat, maka disebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat buruk, maka sekecil apapun itu pasti nanti akan ada balasannya. Begitu juga kalau kita melakukan kebaikan, sekecil apapun akan ada ganjarannya. Itu norma juga kan. Nah, jadi artinya norma yang ada sanksinya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Terus ada lagi yang namanya norma hukum. Norma hukum itu dibuat karena pergaulan hidup masyarakat untuk menjaga supaya kehidupan bersama dalam masyarakat itu tetap harmonis. Jangan sampai ada orang yang merasa dirugikan, jangan ada orang yang merasa dicelakai, jangan ada merasa terhina dan sebagainya. Itu norma hukum. Norma hukum itu siapa yang menetapkan? Tentu saja yang menetapkan adalah penguasa. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah. Tidak bisa kita menetapkan norma hukum atas kemauan kita sendiri, itu tidak bisa. Nah, maka kalau kita sudah mengetahui bahwa negara kita ini adalah berdasarkan Pancasila, berarti norma-normanya kan 5 sila tadi yang ada di Pancasila, yaitu norma ketuhanan. Norma ketuhanan berarti dalam kehidupan bermasyarakat kita itu jangan suka melecehkan, menghina, membuli, menghina kepercayaan orang lain. Ya, jadi kalau kita melakukan itu, ya itu berarti kita sudah melakukan pelanggaran terhadap norma dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan. Ya kan dalam kehidupan di Indonesia ini kan kita punya paling tidak ada 6 agama besar, ya kan? Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan juga banyak sekali kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di daerah-daerah. Banyak kan, ada Kaharingan, ada Sunda Wiwitan dan sebagainya. Atau mungkin yang ada di Baduy, mereka tidak mengakui agama, tapi mereka merasa bahwa memang alam semesta ini ada yang menguasai. Jadi mereka hanya penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi tidak mengakui sebagai satu bentuk agama tertentu. Berarti ketika kita melakukan suatu perbuatan yang membuat penganut agama lain itu tersinggung, tidak senang, marah, dan sebagainya, itu sudah kita melanggar norma dari sila pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua kan kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah nilai-nilai yang dimiliki dalam harkat atau harga diri seorang manusia. Ya, katakanlah kita memfitnah, itu berarti kita sudah melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemudian kita, nah ini yang kadang-kadang anak-anak muda ini suka lakukan nih, suka memanggil teman-temannya dengan sebutan-sebutan yang nggak bagus, anjing, itu kan nggak bener, monyet, itu kan nggak boleh, itu sudah melanggar kemanusiaan sebenarnya, ya kan. Orang itu harus dihargai, jadi nggak boleh kita memanggil mereka dengan sebutan-sebutan yang tidak senonoh, yang tidak sepatutnya. Oke, sila ketiga, jadi kita harus menjaga persatuan, jangan sampai kita melakukan satu hal yang memecah belah, ya, memecah belah persatuan antar kita ini di Indonesia udah agamanya banyak, ya kan, terus kemudian juga sukunya banyak, ya kan, terus kemudian apalagi suku, agama, ras, ada apa namanya, ras Cina, ras Arab, ras India, ras Eropa, ras pribumi. Nah itu jangan disinggung-singgung lah, ya. Terus antar golongan tuh kan kita di sini ada golongan orang kaya, golongan orang biasa, dan golongan orang yang di bawah. Juga ada golongan katakanlah hidup di pedesaan dengan hidup perkotaan. Jangan kita katakanlah melakukan suatu perbuatan yang seolah-olah merendahkan kampungan lo gitu, udik lo gitu. Itu sebenarnya seolah-olah orang-orang yang di kampung itu rendah, kita merasa lebih tinggi dari mereka. Tidak, ya. Yang keempat, oke, berarti kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam organisasi, biasakan untuk selalu mengambil keputusan berdasarkan gotong royong, kompromi, musyawarah. Jadi jangan egois mau menang sendiri gitu, mentang-mentang ketua gitu misalnya, jadi keputusan harus punya saya sendiri, yang lain tinggal nurut. Nggak boleh, harus musyawarah, karena kita terbiasa untuk bergotong royong, bermusyawarah. Keadilan sosial, ya hendaknya keadilan sosial itu bisa dijalankan secara baik. Katakanlah di antara teman kamu ini kan sekelas ada dua yang baru Trinita sama Julia itu kan mendapatkan KIP, itu kan dalam rangka penyebaran distribusi dari keadilan sosial, ya kan, supaya merata banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan melakukan perkuliahan gitu. Juga banyak lagi yang lain, ya, ada BPJS, ya, seperti termasuk juga kita punya BBM, bensin pertalite sekarang berapa? 12.000. 12.000. Tapi kalau di pasaran luar negeri, pasaran internasional mungkin bukan 12.000, mungkin bisa 18.000 atau 20.000. Cuman karena kita disubsidi dalam rangka keadilan sosial, maka dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia harganya sama, mulai dari Papua sampai kepada kita di Tangerang, Jakarta, harganya memang sama 12.000. Itu keadilan sosial namanya. Oke, berarti pelanggaran terhadap norma-norma Pancasila, kita melakukan suatu perbuatan, perkataan, tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di 5 sila tersebut. Itu pelanggaran-pelanggaran. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan, ya, di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kan sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu apakah pengambilan suatu keputusan politik tanpa melibatkan musyawarah dan juga aspirasi masyarakat itu termasuk dalam pelanggaran norma-norma? Begini, seorang pejabat publik, gampangnya presiden lah, yang paling tinggi, ya, itu tentunya dia diberi kepercayaan sebagai presiden. Kan dia punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun undang-undang dasar. Ya nggak semua masalah keputusan harus dirundingkan sama orang. Ada dong dia punya kekuasaan yang dia boleh untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi tentu ada juga yang dia tidak boleh mengambil keputusan, harus merundingkannya dengan DPR. Atau mungkin juga dia harus melakukan suatu dialog dengan masyarakat, mencari pertimbangan-pertimbangan. Repot sekali kalau presiden apa-apa ngomong ngapain, nanya dulu masyarakat, ngobrol dulu, ya kan, nanya-nanya dulu. Dia mau ngapain jadi presiden? Terus semua kekuasaannya harus tanyain dulu sama orang. Ya, pengambilan keputusan runding dulu, musyawarah dulu. Belanda keburu datang, ya. Nanti keburu datang tentara sekutu. Ya perlu seperti itu. Jadi kita nih katakanlah begini, dalam berkeluarga, ya. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, kan gitu, ya.
Kamu anak berapa dari berapa? Anak pertama dari pertama. Oh, berarti anak tunggal ya. Paling enggak berarti kan masih ada orang tua kan? Masih lengkap kan? Ibu udah nggak ada. Oh, tinggal bapak. Berarti tinggal berdua. Berarti kan ada keputusan yang harus kamu tanyakan sama apa bapak kamu. Tapi ada juga keputusan yang sifatnya private yang kamu bisa ambil sendiri tanpa harus nanya orang tua. Ya kan gitu kan? Iya. Kamu juga kan, Atna? Ya kan, kamu ada anak berapa dari berapa? Oh, anak tunggal dua-duanya nih. Nah, berarti tapi masih lengkap. Alhamdulillah. Ya berarti karena masih lengkap, kita merasa, kita menimbang mana ada keputusan yang akan kita lakukan yang harus nanya dulu sama orang tua, dan ada keputusan yang merupakan diskresi kita sendiri, kekuasaan kita sendiri, nggak perlu semuanya harus dirundingkan gitu. Apalagi seorang presiden yang begitu luas masalahnya, begitu kompleks ya, terus kemudian kekuasaannya tinggi, ya kan, kekuasaannya besar. Apa jadinya kalau apa-apa dia itu harus nanya, apa-apa harus berdasarkan musyawarah. Tentu yang berdasarkan musyawarah adalah biasanya sang presiden itu kalau misalnya dia itu mengambil keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ya kan. Dimana kalau dia ngambil keputusan secara serampangan, nanti akan banyak orang yang protes, akan banyak orang yang merasa dirugikan, akan banyak orang yang merasa nggak suka, maka dia mungkin harus nanya-nanya dulu gitu. Jadi nggak semua masalah bisa diambil sendiri, tapi juga ada masalah yang bisa diambil sendiri gitu. Tergantung lah apa masalahnya gitu. Apa keputusannya, apa kebijakannya ya. Repot sekali kan kalau semuanya harus bolak-balik bermusyawarah, kerjanya ngumpul mulu gitu kan. Kapan kerjanya ngumpul mulu? Oh, kalau bolak-balik musyawarah terus. Kira gitu. Kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari aja dah. Dalam pergaulan antara kamu satu kelas, ada yang harus dirundingkan, ada yang bisa merupakan kewenangan kamu pribadi, nggak mesti semuanya dirundingin. Oke? Ada lagi, silakan Natna. Baik, kalau misalnya kita ingin tanyakan sebenarnya apa sih pelanggaran-pelanggaran yang katakanlah serius terhadap Pancasila? Coba. Oke, satu diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Kadang-kadang kita ini ya dalam kehidupan bermasyarakat kan kita tahu juga ada kelompok masyarakat yang mayoritas ya Islam, terus ada juga yang minoritas, atau mungkin juga ada penganut kepercayaan yang jumlah pengikutnya mungkin sedikit. Ya, kalau kalian kepercayaan itu sendiri tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan, ya membahayakan, sebenarnya itu urusan dia, ya kan, tidak merugikan dalam arti yang katakanlah perbuatannya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan takutnya itu nanti akan merugikan umat Islam. Ya misalnya dia dalam kepercayaannya itu dia ngambil ayat Quran tapi disimpangkan. Pada dasarnya dia punya kepercayaan tertentu, terserah dia. Tapi kalau dia pakai ayat Quran terus kemudian diterjemahkan sesuka dia, ya itu berarti udah pelanggaran terhadap norma agama. Ya itu yang namanya diskriminasi, berarti kelompok yang kecil itu kemudian tidak boleh, ini melanggar undang-undang. Gak ada masalah sepanjang dia tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dia mau percaya apapun ya terserah aja sih. Dulu memang sering tuh ada ada pembulian ataupun diskriminasi. Katakan begini ya, ada satu tokoh masyarakat yang ketika dia melihat ada sesajen, ya orang Islam kan nggak boleh pakai sajen-sajen. Tapi kan dari agama tertentu ataupun dari kepercayaan tertentu ada sajen-sajen, ya kan? Dan itu udah suatu realitas. Kemudian sajen itu ditendang, ini nggak sesuai dengan ini musyrik. Musyrik atau tidak kan itu ukuran kita umat Islam. Ukuran dia ya bukan musyrik lah. Jadi kenapa kita harus ngomelin dia? Itu urusan dia, terserah aja. Ya kita nggak mau, kita menganggap itu musyrik ya sudah, kita sendiri. Tapi nggak perlulah kita kemudian sampai menendang sajen itu terus menghina, katakanlah ini musyrik. Itu yang disebut sebagai diskriminasi terhadap ini aliran yang sedikit. Termasuk juga katakanlah misalnya yang sering terjadi itu misalnya satu agama tertentu sulit membangun rumah ibadah. Kan banyak tuh orang bangun gereja susah, ya susah. Kenapa? Ya harus dicari dulu masalahnya, dia bangun gereja di mana dulu,
Kalau bangunnya di tengah-tengah orang-orang yang sekelilingnya muslim semua, bangun gereja di situ ngapain? Kan gitu. Tapi kalau misalnya dia bangun gereja di tengah-tengah orang yang memang banyak orang Kristen, ya monggo. Orang muslim nggak boleh ngelarang-larang. Ya kan? Hai sobat-sobat Abah, gimana nih hasil diskusi kali ini? Seru kan? Seru dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.